inflasi, pemerintah sudah menargetkan 2,5 plus minus 1. Target tersebut kan ditetapkan tahun lalu ya, di mana asumsi-asumsinya tentu berdasarkan perkembangan tahun yang lalu. Nah, sejalan dengan adanya perkembangan global, adanya perang juga ya, tentu ini di luar prediksi juga bagaimana perkembangannya, di mana tentu perkembangan global ini berdampak terhadap perkembangan secara nasional maupun regional. Jadi kalau kita lihat yang secara year on year kita memang sudah agak tinggi, tetapi kalau kita lihat year to date-nya kita masih rendah, masih di bawah angka 2. Kita berharap pemerintah dan kondisi global juga semakin membaik sehingga tekanan terhadap inflasi bisa terkendali dan tetap kondusif untuk bulan-bulan yang akan datang. Angka segitu itu masih tergolong aman atau enggak? Masih aman. Jadi itu kan masih di dalam range 2,5 plus minus 1 ya. Kita kan masih 3,49 dan angka tersebut masih relatif aman. Artinya belum membuat tekanan daya beli masyarakat menjadi lebih berat begitu. Untuk ekspor tadi ada kendala kenaikan atau penurunan Bu untuk di Jawa Timur? Kalau secara ekspor itu mengalami kenaikan, tapi impor juga naik, sehingga kalau kita lihat neraca perdagangan defisit, bukan berarti kinerja ekspor kita turun, tetapi tetap mengalami kenaikan. Gitu. Ada pengaruh dari konflik itu pastinya Bu ya? Sudah pasti ya, karena ekspor dan impor itu kan memang terkait dengan luar negeri begitu. Kalau faktor domestik berarti nggak ada Bu ya? Faktor domestik kalau kita lihat dengan adanya kenaikan berarti kondusif komoditas-komoditas yang diekspor dari Jawa Timur. Menjelang kesiapan sensus ekonomi, Ya. kan papangannya sensusnya dilakukan 15 Juni nanti Bu ya? Ya, secara door to door-nya yang dari rumah ke rumah itu 15 Juni sampai 31 Agustus. Tapi sesungguhnya kami juga sudah mulai untuk perusahaan-perusahaan besar yang kami data dengan kami kirim melalui email kuesionernya. Jadi nggak door to door. Yang door to door nanti petugasnya kami kerahkan 15 Juni sampai 31 Agustus. Nah, ini kunci keberhasilan dari sensus ekonomi 2026 ini ya, ketika seluruh masyarakat memberikan andil secara positif dengan memberikan jawaban yang lengkap dan benar. Salah satu yang bakal jadi tugas terberat dari BPS kan soal ngomong usaha-usaha digitalnya ya, Iya. yang memang agak susah melacaknya. Ya. Strateginya gimana Bu dari BPS sendiri? Ya, kami untuk para penjunkan yang pertama itu sudah kami latih selama sekian hari. Kami latih apa aja yang akan ditanya dan bagaimana cara bertanyanya. Karena memang ekonomi digital ini kan kalau kita lihat secara bangunan usahanya itu tidak ada secara khusus. Jadi dari luar kadang-kadang terlihat hanya rumah biasa, tetapi dengan teknik berwawancara tadi, insya Allah ekonomi digital yang tidak ada ruangan usahanya tetap kami bisa data, karena masing-masing anggota rumah tangga aktivitasnya itu kami tanya. Jadi kalau dalam satu rumah itu ada 4 orang, 2 orang tua, 2 anak, masing-masing kami tanya aktivitasnya apa saja. Nah, dari sanalah kita harapkan aktivitasnya apakah dia sekolah atau yang sudah selesai sekolah ternyata punya usaha secara online, itu bisa tercatat semua. Nah, saat ini petugas yang sudah direkrut berapa itu? Kami merekrut 51.000 lebih. Dan kami sudah mulai pelatihan juga di beberapa kabupaten kota, karena sebelum 15 Juni semua petugas sudah harus selesai diberikan materi dalam pelatihan. Sudah ada asumsi nggak sih Bu, pekerja digital atau pengusaha digital ini bisa sampai berapa persen dari total karyawan atau profesi yang ada di Jawa Timur sendiri? Kalau kita belum pernah memprediksi ya, karena
kalau berdasarkan hasil sensus ekonomi 10 tahun yang lalu itu belum ada usaha digital. Tapi kalau misalnya seperti UMKM, usaha sektoralnya tahun 10 tahun yang lalu kan sudah kami data, sehingga bisa sebagai gambaran kita akan menjaring berapa usaha. Sebagai contoh misalnya yang non pertanian pada 10 tahun yang lalu itu sekitar 4,6 juta untuk seluruh wilayah Jawa Timur. Nah, dengan perkembangan jumlah penduduk, perkembangan ekonomi juga, tentu jumlah itu akan berubah. Berapa berubahnya jadi berapa, jawabannya nanti setelah sensus ekonomi selesai. Selain itu di tahun 2026 ini sensus ekonomi ini juga akan menanyakan kegiatan tidak hanya non pertanian, termasuk usaha pertanian. Sebagai gambaran 2023 sensus pertanian yang terakhir oleh BPS untuk Jawa Timur itu ada sekitar 5,6 juta usaha pertanian. Jadi kalau kita jumlahkan pertanian non pertanian berdasarkan sensus sebelumnya itu sudah sekitar 10,2 juta usaha. Nah, tentu di tahun 2026 ini kan nanti akan ada perubahan. Jadi akan di Sedangkan yang terendah di Kota Probolinggo sebesar 0,03%. Apabila dibandingkan dengan kondisi antar provinsi di Indonesia, tercatat sebanyak 31 dari 38 provinsi mengalami inflasi pada bulan Mei 2026. Berikutnya kami sampaikan beberapa faktor pendorong inflasi secara mantuman pada bulan Mei 2026. Pada kelompok transportasi, terlihat bahwa pendorong utama inflasi berasal dari kelompok transportasi untuk bulan Mei ini. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,88% dan memberikan andil tertinggi yaitu 0,11%. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga komoditas angkutan udara sebagai dampak dari meningkatnya harga aftur domestik di seluruh wilayah Indonesia dengan kenaikan berkisar antara 14,81 hingga 16,16% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Berikutnya pada pokok ini kenaikan harga sejumlah komoditas seperti minyak goreng, bawang merah, cabai rawit, serta beberapa komoditas pangan lainnya menjadi salah satu kelompok yang menahan laju inflasi secara mantuman pada bulan Mei 2026. Kelompok ini mengalami deflasi sebesar 0,82% dan memberikan andil negatif 0,06%. Deflasi pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh komoditas emas perhiasan yang mengalami deflasi 3,09% dengan andil terhadap inflasi negatif 0,07%.